Sohibul Ma'had Rofi Ahmad yang saya hormati, seluruh jajaran kiai, para ulama, singkut Sarolangun dan Saro jalannya ini Saro. Jadi Sarolangun, Saro, jalannya juga Saro. Saro itu dalam bahasa Arab artinya jelek. Saro kalau bahasa orang Sumatera, Saro itu susah. Saronia. Jadi Saro Langun itu, Saro itu nggak enak. Langun itu kalau bahasa Jawa diangen-angen. Jadi angen-angen enak jalannya. Yang sangat kita cintai dan kita banggakan, Bapak Bupati kita bersama, Bapak Gubernur kita bersama. Bapak ingat saya Bupati, saya nginep di rumah beliau, tak tepuk-tepuk besok jadi gubernur ya. Iya, ini tahun berapa ya? Insya Allah besok jadi. Jangan bupati Pak, harus gubernur. Dan alhamdulillah ketemu lagi menjadi gubernur. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya memulai ngaji, saya minta hadiah Fatihah untuk Bu Zuhriya. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhriya maksud Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita hormati Bapak Henry Zal, itu benar, Bupati Sarolangun, PJ, berarti sudah selesai kan? Oke. Jajaran Forkompimda Kabupaten Sarolangun, Ketua DPR, punya nanti merajuk, wah mana nek merajuk ya? Ketua DPRD, Forkompimda, Ketua MUI Sarolangun, Pak Kanwil, banyak ini, semuanya aja deh. Para pimpinan pondok pesantren Sarolangun, para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Jadi kita ini patut bersyukur. Luar biasa yang harus kita syukuri karena apa? Ada dua hal yang kita miliki dan hampir tidak semua orang memiliki. Yang pertama, kita ini memiliki agama. Kita ini memiliki agama yang secara legal formal dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa itu mesti kita syukuri? Karena satu, kita punya iman. Yang kedua, kita masih kebahagiaan. Sebab apa? Agama ini tidak lahir di sini. Lahirnya di Arab kan. Naik pesawat dari sini ke Jambi, itu aja perjalanannya tadi 4 jam. Dari Jambi ke Makkah itu sekitar 10 jam, 9 jam. Itu kalau renang itu udah kesasar.
Jadi belok-beloknya panjang. Kita ini masih kebagian. Karena ternyata gak semua orang kebagian agama Islam, gak kebagian. Afrika itu dekat sama Nabi, tapi ya segitu-segitu aja bagiannya, gak bergerak. Eropa kebagian ya macet, gak jalan lagi. Rusia kebagian ya macet, Cina kebagian macet. Tapi sesuatu yang di luar bayangan orang adalah ketika Islam itu datang ke Indonesia, di sini tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim terbesar di dunia. Hari ini ada di Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini pasti satu memang Allah menghendakinya, yang kedua ya karena perjuangan para pendahulu kita. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Islam itu ketika ketemu dengan Indonesia itu tidak ketemu dengan bangsa hutan, tidak ketemu dengan peradaban yang rendah. Jadi Islam itu ketika ketemu dengan budaya Nusantara itu berhadapan sebagai sesama peradaban yang kuat, ajaran yang kuat ketemu dengan peradaban yang kuat. Itu soalnya nggak usah digede-gedekan, udah biar aja ya. Jadi saya kalau ngaji memang nggak terlalu keras, kecuali kalau mimpin tahlil ya agak keras ya, jangan duduk-duduk, kupingnya nanti capek. Biasakan ngaji pelan-pelan. Nah, biar nggak ngupit ya. Agak turunin lagi, volumenya dikit lagi. Dengar kok sampai belakang. Dengar nggak? Dengar. Oh, dengar. Jadi kita ini mensyukuri punya agama Islam yang hari ini menjadi prototipe percontohan Islam dunia. Itu ada di Indonesia. Seiring juga dengan yang cemburu. Yang cemburu dengan kekuatan Islam di sini, maka kadang ada juga yang iseng mengatakan Islam jelek. Itu di sini kan ada sekarang yang iseng kadang Islam jelek, Islam sesat, Islam yang penuh bid'ah. Ada juga yang bilang begitu, tapi nggak usah didengerin wong itu, cuma sedikit aja yang ngomong begitu, nggak terlalu banyak. Tapi yang jelas bahwa hari ini orang hafal Quran itu paling banyak di Indonesia. Orang sholat paling banyak orang Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Bahkan orang haji dengan antrian 50 tahun itu cuma di Indonesia. Loh, artinya apa? Kekuatan Muslim terbesar dan terbanyak hari ini ada di Indonesia. Artinya bahwa kita ini mengemban sesuatu yang nggak main-main. Makanya kita jangan sekali-sekali bermain-main trial and error, mencoba gaya-gaya beragama Islam yang belum teruji. Ini kan banyak ini ya kadang trial and error gitu. Mencoba gaya Mesir lewat gaya Ikhwanul Muslimin. Padahal Ikhwanul Muslimin di Mesir jebol. Dia nggak bergerak di sana. Bahkan ketua Ikhwanul Muslimin yang di Mesir namanya Mursi digantung sama orang Mesir. Tapi kadang anak-anak kita di Indonesia ini banyak yang mulai mencontoh gaya Ikhwanul Muslimin, hanya mau bersahabat dengan sesama kaum muslimin, nggak mau bersahabat dengan yang lain. Itu diuji coba di Mesir, Mesir runtuh. Bahkan sampai sekarang nggak bangun. Ada yang mencoba trial and error, mencoba nyontoh gayanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk mencoba membebaskan Filistin. Itu gagal di sana. Nggak bisa mempersatukan sesama kaum muslimin karena jelek, yang lain jelek, yang lain jelek. Itu kadang dicoba di sini sama anak-anak baru itu kemana-mana bawa bendera namanya bendera tauhid menurut mereka, dan itu kadang banyak yang salah paham.
Bahkan mengatakan kamu kalau anti ini anti bendera tauhid. Tapi santri kadang sambil bergurau jawab, lu kami bukannya anti la ilaha illallah, kami tahlilan juga la ilaha illallah. Bahkan kami nutupi mayit itu pakai bendera la ilaha illallah. Kalau kami anti bendera PKI jangan kemudian salah paham. Bendera PKI itu palu arit, kami anti. Tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi lukang tetap pakai palu. Ini kadang-kadang ini akhir-akhir ini. Nah, ada yang mencoba gaya Afghanistan. Ini gaya Afghanistan ini. Ini sangat simbolik. Persoalan cingkrang ribut, persoalan jenggot ribut itu gaya Afghanistan. Sampai sekarang nggak selesai, bangsanya runtuh. Tembak-tembakan itu dengan Taliban. Sampai orang ngaji nggak ada, Jumatan bubar. Itu karena ribut masalah siapa yang jenggotnya paling sunnah sama siapa yang celananya paling sunnah. Itu ribut. Ada yang gaya sekarang ini model mau coba gaya Irak yang ribut masalah Syiah Sunni di sana sudah gagal. Makanya kalau kita berbicara tentang Islam, kenapa menjadi kekuatan terbesar dunia, hati-hati, jangan trial and error. Jangan coba-coba. Karena beberapa bangsa yang mencoba dengan gaya-gaya yang akhir-akhir ini ada, gaya Usama bin Laden, hancur itu Suriah. Gaya Usama itu gaya pokoknya semua musuh Islam harus dihabisi. Jadi ISIS itu bubar itu akhirnya. Suriah sekarang hancur negaranya. Anak-anak Suriah yang kecil-kecil pindah ke Eropa. Di sana sudah tidak beragama Islam. Anak-anak Libya yang tadinya begitu menikmati zaman Muammar Gaddafi, begitu mencoba gaya barunya ISIS, mereka sekarang banyak ke Eropa jadi gelandangan di sana. Dan kemudian sudah tidak pergi ke masjid, tapi tidak beragama. Jadi hati-hati betul ini. Makanya kiai-kiai ini tetap aja dengan gaya yang lama. Coba sampean lihat, tetap pakai sarung. Ya kan sarung itu dulu juga adaptasi. Dulu para ulama pakai jubah. Cuman jubah itu lama-lama nggak bisa dipakai nanam padi. Akhirnya jubah sebagai baju syar'i dipotong. Potongan baju syar'i namanya sar'un. Dan dulu orang di Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo bodongo, maka sar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Nah itu fleksibel. Kalau sampean mau cingkrang tinggal dilinting yang agak tinggi, mau melotot ya tinggal dipanjangkan gitu aja. Jadi bangsa ini jago dulu membuat resolusi bagaimana Islam itu kuat di negeri yang jauh. Makanya bungkusnya banyak. Nah bungkus itulah yang disebut bid'ah. Orang Arab itu nggak bisa bungkus zam-zam. Karena di depan rumah tinggal diminum. Tapi orang Indonesia jago bungkus zam-zam. Kalau nggak dibungkus nggak sampai sini. Kasih plastik, dikasih lakban, masukin tas, terlesep gitu. Akhirnya sampai sini. Kalau nggak pinter bungkus habis. Loh, makanya kita ini kadang akhir-akhir ini banyak orang yang lupa bahwa kita mengemban misi hari ini, bahwa kita punya tanggungan menjaga umat Islam terbesar di dunia hari ini yang ada di Indonesia. Itu misi yang luar biasa berat hari ini. Tanggung jawab kepada Allah dan Rasulullah beratnya luar biasa. Karena tiba-tiba kita menjadi populasi muslim, diwarisi sebuah kenyataan kekuatan terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Loh, ini berat. Makanya bupati, makanya gubernur harus benar-benar, terutama TNI Polri yang menjaga sistem ini tetap berjalan, dilindungi oleh negara. Ini nggak main-main. Jadi jangan dikira. Makanya kalau kita coba trial and error, coba habis. Coba kalau tiba-tiba gayanya Amrozi, kita contoh, gayanya Mukhlas yang dikit-dikit bom,
Apa yang akan terjadi? Ya habis, mati. Nah kalau sudah mati, yang mau diperjuangkan apa? Wong mati. Loh, Islam itu kan harus diperjuangkan dalam keadaan hidup. Nah kalau mati yang diperjuangkan apa? Sholat udah nggak bisa, ngajar juga nggak bisa. Tapi Islam gaya kayak gini nggak gagah. Kenapa? Karena jaga. Yang lain itu kadang kan lebih gagah luar biasa. Allahu Akbar. Dan kita udah terbiasa Allahu Akbar. Udah. Ya. Jadi jangan dikira kita tidak Allahu Akbar. Kita ya Allahu Akbar, cuman Allahu Akbar. Loh, ini benar-benar ini ya. Kita ingetin ini luar biasa. Terutama Sumatera. Sumatera ini lebih dulu mengenal Islam daripada orang Jawa. Ya, karena kerajaan Islam pertama itu ada di Samudra Pasai. Setelah itu ulama-ulama besar di Sumatera ini luar biasa tumbuh. Bahkan ada perempuan yang hafal kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu orang Sumatera dari Palembang. Namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Ulama-ulama besar. Tapi gak ada yang nerusin. Karena apa? Pernah menjadi korban modernisasi. Ketika ada pertanyaan lima data akharul muslimuna wa taqaddamal akharun. Kenapa yang lain maju dan Islam mundur? Ada yang jawab, karena Islam di Indonesia, Islam tradisional, pusatnya di pesantren. Sehingga kemudian di Sumatera ini generasi kedua gak ada yang nerusin. Terkenal dengan istilah kaum tua, kaum muda. Ya, kaum tua, kaum muda. Akhirnya gak ada yang nerusin. Ulama-ulama besar masih ada yang nerusin kalau di Jawa. Di sini gak ada yang nerusin. Syekh Ahmad Khatib gak ada yang nerusin. Syekhah Fatimah gak ada yang nerusin. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani gak ada yang nerusin. Kalau di Jawa ada yang nerusin. Ya Hasyim Asy'ari masih diteruskan sama Gus Dur. Pondok Kebireng masih ada. Syekh Mahfud At-Turmusi, Pondok Termas sampai sekarang masih ada. Semua masih ada. Loh, saudara-saudara saya yang di Sumatera itu dulu terahnya kiai semua, gak ada yang nerusin. Loh, saya punya, bukan saudara ya. Istri saya kan orang Sumatera. Jadi istri saya itu orang Oku Selatan, kakek buyutnya ulama. Gak ada yang nerusin, lebih suka menjadi petani kopi. Akhirnya kemudian pembelajaran di Sumatera yang tadinya kuat gak ada. Nah untung sekarang ini muncul kembali pesantren-pesantren. Ada terusan-terusannya. Yang dulu ulama-ulama di Sumatera yang kemudian belajar orang Jawa, santri-santrinya geser kembali ke sini. Alumni Sarang, alumni Langitan, ini di sini. Ini sebenarnya dulu alumni Sumatera semua. Karena yang pertama kali membawa Islam di ujung sana namanya Said Muhammad. Said Muhammad itu inspirator berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Nah itu punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, baru masuk Jawa. Orang Jawa menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya anak Ibrahim Asmoro Kondi Tuban, punya anak Raden Rahmat Sunan Ampel. Baru Sunan Ampel punya murid Aryo Abdillah, geser kembali ke daerah Palembang, dikenal dengan Aryo Damar. Di Pedamaran sana. Balik muter sini lagi, terusnya bikin kerajaan Palembang. Jadi dulunya di sini. Nah yang ke Jawa kemudian punya anak Mbah Ampel, punya anak Sunan Bonang. Punya Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid namanya Mbah Abdurrahman Lasem. Punya murid namanya Mbah Kiai Jabar. Mbah Jabar punya murid Mbah Sufyan, punya murid Mbah Abdul Halim, punya murid Mbah Abdul Wahid Solotiko, punya murid Mbah Khairon,
punya murid Mbak Asy'ari. Mbak Asy'ari punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang santri-santrinya balik lagi ke beberapa daerah di Sumatera. Jadi jalur ilmunya sama, nggak ada bedanya ilmu Jawa, ilmu Sumatera dalam hal urusan agama. Nah, Sayyid Muhammad Paseh itu siapa? Itu putranya Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin putranya Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik putranya Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih putranya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat putranya Sayyid Ali Khalid Qasam. Putranya Sayyid Alwi, putranya Sayyid Muhammad, putranya Sayyid Alwi, putranya Sayyid Ubaidillah. Putranya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, putranya Sayyid Aisyah, putranya Sayyid Muhammad, putranya Sayyid Ali Uraidi. Putranya Zaid Ja'far Shadiq, putranya Sayyid Bakir, putranya Sayyid Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Ali, dari Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, itu jalur ilmu panjang sekali. Loh, makanya kita ini bersyukur gitu loh, masih kebagian ulama-ulama yang dulu datang hebat-hebat. Kenapa? Karena ketemu dengan bangsa yang udah jago. Jambi, Palembang, ini dulu kerajaannya Sriwijaya, besar luar biasa. Itu tahun 600, tahun 700. Ketika Rasulullah berdakwah, di sini sudah punya kerajaan, punya universitas besar namanya Nalanda. Ini bangsa ini bukan bangsa kecil, bangsa besar. Dan ketika Singasari bekerja sama dengan Sriwijaya, mampu menaklukkan kekuatan multinasional namanya Mongolia. Mongolia ini menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa, masuk ke sini diajar sama negara besar di Nusantara. Satu-satunya bangsa penakluk Mongolia adalah bangsa dari Nusantara. Kita bisa bayangkan tahun-tahun segitu jagonya luar biasa. Makanya ulama-ulama dulu itu ketemu dengan bangsa ini ya nggak main-main. Gimana diajak cerita ekonomi? Ini pusat ekonomi Asia, bahkan penguasa 2/3 dunia. Orang-orang dari Majapahit itu sudah menaklukkan separuh daripada kerajaan, daripada negara Korea Selatan. Provinsi Qinghai itu yang buka hutan orang dari Majapahit, namanya Surowareng. Sampai sekarang itu diakui oleh pemerintah Korea, namanya Surowareng. Cuma patungnya ya wajahnya patung Korea. Kita punya. Jadi bangsa ini ketika Islam datang, makanya waktu itu yang datang ke sini nggak main-main. Kalau hanya sekedaran gitu aja nggak bisa ngadepi orang-orang hebat zaman segitu. Diajak ngomong ekonomi, ini pusat ekonomi yang namanya Sriwijaya itu dulu dikenal dengan Swarnadipa, negeri emas. Padahal emas itu kekayaan yang lagi diburu sama oleh orang seluruh dunia. Ini pusat emas. Di sana ada Jawa Dipa. Nabi belum lahir di Kalimantan sudah ada kerajaan Samudra, di kerajaan Kutai Kartanegara. Di Jawa Timur tahun 400 sudah ada kerajaan Kanjuruhan yang kemarin ribut sepak bola itu. Tahun 400 Tarumanegara sangat kuat di Jawa Barat. Jadi bangsa ini di saat bangsa-bangsa yang lain ini sedang galau, kita sudah bangsa terkuat. Orang Cina ke sini bawa keramik nggak laku karena bangsa ini sudah menggunakan logam. Piring sudah pakai logam, sudah nggak pakai keramik. Makanya akhirnya pedagang-pedagang Cina capek bawa keramik, tenggelamin aja dibuang daripada dibawa balik ke negaranya. Rugi, buang aja ke sungai-sungai. Jadi makanya sekarang banyak ditemukan keramik-keramik Cina. Itu bukan karena apa-apa, ya dulu nggak laku di sini. Karena di sini sudah negeri logam. Loh, buktinya apa? Arab alat musiknya terbang
terbuat dari kayu dan kulit. Cina alat musiknya kecapi, kayu dan tali. Eropa alat musiknya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Bangsa Nusantara alat musiknya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini kenapa sih saya dudukkan persoalannya ini dulu? Karena hari ini tuh orang hobi sekali jelekin bangsa dan negara. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Coba, ini iseng banget gitu kan, ayam besar dikit Bangkok. Nangka gede dikit, nangka Belanda. Iya kan? Semua nangka Belanda, apa aja. Rambut hitam gak pede di merah-merah, jadi rambut Belanda. Akhirnya LKMD, Londo Komendasi. Gak pede lah ya kan. Dari mulai gak pede, di tempat saya yang asli tinggal gula Jawa, yang lain udah enggak. Kita ini mulai, kita punya apa saja. Ini kan hari ini ada tren menjelekkan negara, sementara bangsa yang lain sedang bangkit menceritakan bangsanya. Amerika itu nggak mau kalah, pokoknya bangsa terbaik Amerika. Hollywood produksi film apa saja tentang kebesaran Amerika. Akhirnya bangsanya bangga. Cerita tentang Indian dihapus sama orang Amerika, mulai dari film Wild West sampai The Last of the Mohicans. Duh, ini negara. Makanya begitu kalah dengan Vietnam, dia nggak mau malu bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah secara spiritual dengan Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu, Karate Kid. Kalah dengan Jepang secara spiritual, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Ya sudah, no. Tunjukin biar kita ini tahu kenapa Amerika bangkit, bangga dia dengan bangsanya. Kalau bukan kita, siapa yang membanggakan bangsa sendiri? Jepang, ketika dia terjadi kekacauan antara generasi tua dan muda, Tokugawa dan restorasi Meiji, Jepang nggak boleh malu. Anak-anak kecil diajarkan nonton film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia menyongsong masa depannya, nggak boleh bangsa itu dipermalukan. Bangkitkan semangat kecintaannya pada Malaysia dengan berbagai bangsa dan sukunya. Maka Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Ya kan, ini cara pembelajarannya. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak India. Kenalkan tokoh kecil namanya Charjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina dan harus jangan ribut. Kenalkan Mei Mei. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia. Kenalkan Susanti. Tapi di sini lagi iseng anti ras ini, anti suku ini dengan alasan-alasan yang aneh. Walaupun kadang kita tahu ini alasan gagal pilpres. Loh, ini coba ini penting karena ini terkait dengan agama kita. Agama kita hari ini menjadi warisan titipan dari celengan, tabungan Rasulullah ini terbanyak di sini. Jaga betul. Karena apa? Ini ditata dulu oleh para pendiri bangsa, oleh para ulama. Makanya yang datang ke Indonesia ini nggak main-main untuk ngadepi kekuatan besar namanya kerajaan, namanya Hindu. Ngadepi nggak main-main. Makanya kadang kalau ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar, saya itu pengen ketawa, Pak Gubernur. Nggak masuk akal Islam mau disebarkan oleh saudagar. Sementara catatannya sama, sebelum Islam datang agamanya Hindu. Kalau orang Hindu kok mau diajak beragama oleh saudagar, itu pasti Hindu geblek. Karena apa? Karena dalam agama Hindu
Kasta yang boleh ngomong agama itu kasta Brahmana, kasta tertinggi. Kalau kasta Sudra nggak boleh ngomong agama. Nah, Sudra itu petani pedagang. Sekaya apapun dia petani dan pedagang, dia Sudra, nggak boleh ngomong agama. Makanya kemudian yang datang ke sini untuk mengimbangi para Brahmana itu wali. Makanya Islam Indonesia disebarkan oleh wali itu karena imbang kekuatan Brahmana sama kekuatan wali. Secara epistemologi pengetahuan ini imbang. Makanya sing bener sopo santri yang punya keyakinan Islam disebarkan oleh para wali. Makanya kalau ada yang mengatakan wali itu apa? Ini sebenarnya ya pendatang baru, dia nggak ngerti wali. Wali ini sama-sama. Siapa wali? Wali itu sopo? Orang yang la khaufun alaihim walahum, ya udah gak punya rasa takut dan gak punya rasa khawatir. Maka Islam di Indonesia kali menyebarkan para wali, ini gak ada ketakutan sama sekali. Betapa gagahnya Islam di Indonesia yang bukan Islam penakut. Saya ini mestinya kalau dalam bahasa asli sebutannya syaikhun, ustadzun, biar sesuai dengan jabatan dan kedudukan sebagai ulama. Tapi karena wali nggak penakut, ya nggak apa-apa, udahlah pakai menggunakan bahasa lokal aja, pakai kiai, nggak akan ketelisut. Apa ketelisut itu? Nggak akan kesilap. Harus angel mbuh bahasa. Pancen paling enak itu bahasa Jawa ini. Nggak akan keselit gitu loh. Di antara kiai yang lain, karena ada kebo kiai selamat, ono tombak kiai leret. Ilmi dan murid menggunakan bahasa santri, musola langgar, sholat sembahyang. Itu keberanian mengambil sikap penyebutan terhadap aktor-aktor di dalam agama Islam. Nah, kalau orang penakut, wah kalau nggak disebut syekh nanti hilang. Kalau nggak disebut sholat nanti bahasanya keliru. Orang dulu berani. Makanya kayak sekarang diikuti oleh orang sekarang berani. Yamaha disebut Honda. Pinjem Honda nih, keluarnya Mio. Seluruh minuman ini disebut aqua, mau lime mineral apa. Seluruh pompa air disebut Sanyo. Walaupun mereknya Shimizu. Dan ibu-ibu paling berani. Apa? Kalau hari lebaran semua makanan bungkusnya kongwan, begitu dibuka isinya rengginang. Itu di Indonesia. Makanya citra di Indonesia itu berani. Islamnya para wali, Islam paling rileks tapi mendalam. Makanya Islam di Indonesia itu dalam karena apa? Ini para wali. Nah, wali itu kalau melakukan pekerjaan itu teorinya apa? Karena orang selalu bertanya begitu bagi pertanyaan-pertanyaan mudah. Wali itu jangan ditanya caranya gimana. Karena wali itu kalau menginginkan sesuatu langsung download, langsung browsing. Browsing kemana? Di cloudnya Allah. Allah itu punya cloud, punya hard disk. Seluruh catatan isi dunia ada di dalam hard disk itu. Namanya Lauhil Mahfuz, itu catatan dunia. Jatuhnya daun satu pun dicatat di situ. Makanya orang-orang yang punya kemampuan browsing ke situ gak pernah takut. Gambar dunia beliau sudah tahu. Downloadan. Nah, wali-wali itu kalau butuh sesuatu download. Langsung 3 tahun begini, ya Allah, itu download. Syabdil Qadir Al-Jilani 25 tahun download, ya Allah, di padang pasir. Dibimbing oleh Syekh Sirri As-Sakati. Sunan Kalijaga dibimbing oleh Sunan Bonang. Makanya wali itu punya downloadan. Makanya wali itu tahu sampean pikirannya apa, wali tahu karena sampean bisa diretas. Bisa diretas pikiranku itu. Saya dulu juga nggak tahu gaknya apa. Tapi pengen tak lihat Pak Haris itu kok ada gambarnya gubernur gitu. Padahal jadi bupati aja
setengah mati sulitnya karena nggak punya uang. Apalagi gubernur. Ada downloadan dikit saya kecipratan waktu itu. Karena pas tidur di rumah beliau tak download. Wong iki kira-kira dadi apa sih? Makanya begitu kalah pemilihan, enggak kok, gambarnya itu gubernur kok. Ya pengadilan-pengadilan menang juga. Nah, iya, gambarnya ada. Wali-wali itu sebenarnya download nih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, download. Makanya wifi-nya besar. Lah ya lah, kita punya handphone itu kan juga butuh wifi, butuh cloud di sana, di satelit Telkomsel. Kalau kita mau kirim gambar, kirim apa kan, kita pasti pakai beli wifi. Tapi kalau nggak punya, kita ke warung cari wifi gratisan .co.id. Makanya kalau kita mau kirim doa, kirim fatihah, kirim gambar, kirim doa kemanapun, baca Quran kita kirim, ke ahli kubur kemana, ke anak yang jauh, kita sadar kita nggak punya wifi untuk ngirim, maka kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali ila hadratin Nabi ilmus wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syahadatin was salihin wa ila jami' auliya illa minal masyariq ila magharibiya fi barriha wa bahriha. Namanya tawassul. Baru wa ila jami'il muslimin wal muslimin al ahya wa naqsul la ruhi buzuria al fatihah serit kebagian semua. Makanya kalau ada orang kadang kan ada yang nggak percaya doa kok bisa dibagi, jangankan doa, sepak bola aja bisa dibagi. Satu orang nonton di Qatar, di syuting, dinaikkan ke satelit, bagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kalau hari ini orang saya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Makanya wali-wali dulu itu download. Gimana mempertemukan agama yang luar biasa, ya'lu wa la yu'la alaih, tapi tidak didukung oleh peradaban bangsa Arab yang maju. Dulu Islam itu majunya luar biasa, jernihnya luar biasa, tapi bangsa Arabnya nggak maju waktu itu. Makanya orang Romawi juga nggak mau ngambil. Alah, agama gitu, orangnya jelek-jelek begitu, bagaimana aku mau ikut Islam orangnya begitu. Karena orang Arab itu juga belum bisa diatur, masih patuh. Makanya begitu ditinggal Rasulullah, tawuran. Tapi Islamnya ini nilai-nilai yang luar biasa. Nah, dibawa ke sini ketemu dengan manusia yang sudah luar biasa. Akhlaknya sudah maju, apanya sudah maju. Terus mau diajari tentang cerita surga. Orang sini sudah hampir komplit surga itu. Surga diceritakan jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Air sungainya mengalir. Ini Batanghari gede sekali di sini. Jadi nggak mungkin menceritakan air di sini, kemungkinan di sini udah banyak Pak Kiai gitu. Diceritakan tentang nahruhu min labanin, sungainya dari susu. Orang sini nggak suka minum susu. Nahruhu min asalin, sungainya dari madu. Di sini madu banyak sekali di pohon-pohon itu. Nahruhu min khamrin, orang sini nggak suka minum khamr. Diceritakan surga itu perempuannya banyak. Orang sini nggak terlalu tertarik dengan perempuan banyak, karena di sini punya satu cerewetnya luar biasa. Cerewet di sini punya satu cerewetnya luar biasa. Karena apa? Perempuan Indonesia perempuan yang mandiri. Kalau di Arab kan berburu laki-laki, cari makan laki-laki, perang laki-laki. Perempuan ini nurut. Sini banyak pekerjaan malah perempuan. Ngambil kopi perempuan, bikin jagung perempuan, apa aja perempuan. Lakinya rokok, kopi aja. Makanya perempuan ini berani karena ditinggal laki-laki juga hidup santai aja. Tapi laki-laki tinggal perempuan sehari,
maput. Nah itu makanya kenapa kita tidak menemukan Islam dengan cerita-cerita surga, cerita-cerita nggak ketemu. Karena di sini udah komplit. Gitu. Nah, akhirnya dilakukan oleh para ulama, para wali waktu itu, membuat titik temu. Bangsa yang maju ini tawaran Islam apa? Bangsa yang beragamanya beda, sukunya beda, bangsanya beda, beda semua, bahasanya beda, tapi rukun. Nah, tawaran Islam apa waktu itu? Kalau datang dengan muslim kafir pasti tawuran. Buktinya India sampai sekarang nggak selesai, karena waktu itu datang muslim kafir. Datang ke Eropa muslim kafir, begitu baliknya perlawanan dari Eropa nggak bisa dibendung, Islam pergi. Ke Afrika muslim kafir. Maka di sini menerapkan apa kira-kira? Tawaran Rasulullah dari Islam ini apa? Ketika melihat bangsa yang sudah maju, berbeda-beda tapi rukun. Rasulullah punya konsep yang luar biasa, mempertemukan agama yang berbeda, suku berbeda, dengan satu konsep yang sederhana. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Orang yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab, dalam konsep Rasulullah disebut ra'iyyah. Ra'iyyah itulah yang akhirnya diterapkan oleh para wali untuk mempertemukan sekian perbedaan dalam satu konsep tanggung jawab yang akhirnya diadaptasi menjadi rakyat. Rakyat itu adalah sunnah dari Rasulullah yang paling berat karena mempersatukan manusia. Kalau manusia rukun, Islam bisa jalan, sholat tidak ada gangguan, ngaji tidak ada gangguan, Jumatan tidak ada gangguan. Tapi kalau kekacauan terjadi, Islam tidak jalan. Maka ra'iyyah yang kemudian diterapkan menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyyah untuk mempersatukan warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi jangan dikira rakyat itu bahasanya PKI, bukan. Rakyat itu bahasa Rasulullah. Kita bukan people, bukan. People itu vox populi vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia merasa sebagai wakil Tuhan. Kita juga bukan PKI. Kalau PKI itu proletar, diktator proletariat. Nah ini gila. Ini yang kadang anak-anak sekarang yang trial and error itu nggak ngerasa. Seolah-olah bahwa sunnah yang dikejar itu yang jenggot, yang celana cingkrang, yang makan 3 jari. Seolah-olah itu yang mau dikejar sebagai sunnah. Tapi itu semua nggak jalan kalau manusianya kacau dan rusuh. Maka yang ditegakkan adalah sunnah, bagaimana mempertemukan orang yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Dan itu Rasulullah hanya satu kalimat yang beliau ucapkan, ra'iyyah, hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyyah jadi rakyat. Makanya ketika ra'iyyah itu ngumpul, namanya musyarakah. Lahirlah konsepsi ini namanya masyarakat. Lah kalau berbeda paham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Maka muncul konsep musyawarah, musyarakah masyarakat. Tapi identitas lokalnya nggak hilang. Yang hamba sahaya masih ada, namanya saya. Yang kawulo masih ada, namanya kulo. Yang abdi masih ada di Sunda, namanya abdi. Nah, karena yang nata itu dulu adalah para wali, maka kemudian teritorinya, daerahnya disebut wilayah, karena wali membentuk wilayah. Wilayah itulah yang sekarang berubah menjadi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Ini yang kadang nggak ngerti, dipikir terus ini kayak nade sopo, lu kayak nade wali. Makanya NKRI itu pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Islam tak nih. Nah, makanya kalau dia mengatakan negeri ini tauhid, nang ini ya tak culek lambemu. Enggak belajar anak-anak ini. Nah, makanya santri sebagai penerus para wali selalu tegas mengatakan NKRI harga mati. Maka NKRI ini butuh apa saja, santri nggak pernah mundur karena ditinggali di daerah tinggalan wali. Nah, konsep itu dulu dikembangkan oleh murid-murid wali, dikembangkan di Sulawesi oleh Datuk Ribandang, di Gunung Bawakaraeng. Lahirlah kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Yang di sini dikembangkan oleh murid Sunan Ampel, namanya Arya Abdillah atau Arya Damar. Yang ke Sumatera dikembangkan oleh Khatib Dahi, yang ke Kalimantan oleh Khatib Dayan. Muncullah konsep-konsep ro'iyah, musyarakah. Dan itu semua bersepakat dalam satu paham negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya santri-santri penerus NKRI nggak pernah mundur. Dan ketika bangsa ini apapun kondisinya, nggak pernah ditinggalkan sejengkal pun. Tetap NKRI harga mati, nggak pernah mempersoalkan tanah kami jelek, NKRI nggak peduli sama kita, enggak, udah. Itu memang jalannya rusak, semoga ada jalan baru, begitu aja. Mana ada terus tiba-tiba santri terus ngedui jalan dibikin kolam lele, nggak ada. Udah, kalau bisa lewat ya lewat toh, kalau enggak ya istirahat di rumah. Ya wes. Mana ada fatwa-fatwa ini? Makanya ngomong santri itu paling mudah di Indonesia. Makanya gubernur, polisi, TNI sangat diuntungkan ketika bernegara dilandasi dengan sikapnya santri. Nggak ada santri rewel. Pilpres ya pilpres gitu aja. Nggak ada santri mengatakan pilpres ini adalah perang Badar. Nggak ada. Pilpres, oh iya itu terusannya pilkades, ya gitu aja. Kalau kabupaten pilbub, kalau provinsi pilgub, kalau negara pilpres itu pesta demokrasi. Namanya pesta ya seneng-seneng, kadang ada dangdutnya, kadang ada duitnya, ya gitu aja. Mana ada santri tiba-tiba mengaitkan itu dengan perang Badar? Nggak ada, biasa aja. Ya kalau diterima orang biasa karena nggak kerja seharian namanya uang bensin. Ya nggak apa-apa, biar aja, nggak apa-apa. Emang apa susahnya? Kalau diterima masjid sumbangan, kalau diterima kiai bisyarah. Loh ya kan? Loh itu kan juga tidak niat beli suara kok 100.000. Oh iya cuma tasakuran. Kalau orang Jawa menyebutnya jer besuki mawa. Oh, nodok angel. Ya, karena kalau teks aslinya la'anallahu razi wal murtasi fil hukmi, dalam urusan hukum itu biasa. Makanya nggak usah terlalu serius-serius lah. Polisi nyari ya nggak ketemu, nggak ada money politik. Kenapa? Uang bensin. Ini santri biasa. Jadi makanya ngomong santri itu enak akhirnya. Makanya kiai biasa aja di tengah kebun sawit didik orang. Dibantu ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Ini gitu aja kan? Ya kira-kira. Lah ya gitu. Mana tadi Pak Gubernur kok lama? Kamar kecil tapi yang keluar besar dari nah, itu pertanda mau ada kencing di sini. Loh itu makanya santri itu enak ngomongnya. Mana ada, nggak ada yang rewel. Kan gitu. Mana ada.
butuh simbol bersama namanya merah putih. Ya diperjuangkan merah putih, sampai sekarang masih dipegang, masih merah putih semua. Orang Jawa di tempat saya dulu pengen punya merah putih, ditembak Belanda. Makanya nggak enak kalau ditembak Belanda, akhirnya takut. Akhirnya merah putih dikibarkan di dalam rumah. Begini nih, kibarkan aja di rumah. Belanda curiga, tiangnya dikasih tebu. Belanda masih curiga, tiangnya dikasih padi. Belanda masih curiga, tiangnya dikasih kelapa. Masih curiga, dikasih pisang. Masih curiga, besok datang bawa tumpeng sama ingkung. Kata Belanda, oh mau makan orang ini. Tapi Belanda nggak ngerti. Nanti begitu makanan habis, padi mengering, pisang rontok, tebu mengering, kelapa juga rontok. Yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Itu karakternya. Lah Surabaya ya nggak pakai panjang, langsung dipanjat sobek gitu aja di Surabaya. Belanda ngamuk, akhirnya santri turun tangan bikin resolusi jihad tanggal 22 Oktober untuk meledak 10 November, maka 22 Oktober diperingati sebagai hari santri, 10 November hari pahlawan. Dulu merah putih itu minta nyawa, darah nyawa anak Indonesia. Sekarang merah putih nggak minta nyawa, dia minta gini tak, kita aja ribut, ada yang bina, ada yang musyrik, ada yang apa. Itu pasti zaman perang nenek moyangnya nggak ikut perang itu. Bersenandung gitu. Ya kan, apa orang ada senandung rindu atau lagi ngapain lah. Saya suka kalau senandungnya orang Jambi. Baliklah abangku, balik abangku, tunggu di tengah halaman gitu ya. Baliklah. Ini bangsa kita. Makanya santri mana pernah mundur. Bahkan ketika Bung Karno nggak punya teman karena semuanya berontak, kekuatan kaum muslimin yang bergabung dalam Masyumi berontak, PRRI, Permesta, DITII berontak semua. Santri membela NKRI gabung dengan Bung Karno. Begitu PKI berkhianat, sikat juga sama santri. Makanya sampai hari ini jangan ditanya. Karena apa? Ini sebuah usaha, sebuah ijtihad para pembawa Islam sampai membentuk sebuah sistem negara dengan cara-cara paling sunnah. Mana ada kerakyatan dipimpin oleh hikmah? Mana ada? Mana ada coba? Itu bahasa apa coba? Kerakyatan, rakyat yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, musyawarah, al-wakil, itu bahasa Arab semua. Keadilan sosial, adlun wa syai'in fi mahalli, bahasa Arab. Adil dan beradab, adlun dan adab, bahasa Arab. Dan dia dasar negara semua pakai bahasa Arab, kalau bukan bahasa bangsa Indonesia yang bikin, kalau bukan Pancasila. Kalau orang Arab sih pantas pakai bahasa Arab, memang bahasa Arab. Tapi ini orang Indonesia menggunakan kalimat-kalimat berat yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Maka jangan heran kalau kemudian hari ini Islam di Indonesia menempati sebuah keadaan yang luar biasa, yang gembira. Karena apa? Tersistem dan terstruktur. Makanya kalau akhir-akhir ini ada yang kritik Pancasila dan apa, itu karena nggak ngerti. Kalaupun enggak ya salah belajar. Ini loh titipan Islam dalam ajaran para pendahulu yang kita nikmati hari ini. Luar biasa. Nah, sekarang kan banyak orang mempersoalkan, mana ini negara kok PKI, negara komunis. Pekerja Cina ada di mana-mana. Nah kalau sekarang pekerja Cina ada di mana-mana, kenapa orang Cina juga nggak pernah komplain? Pekerja Indonesia banyak sekali di Cina, nggak ada yang komplain. Emang pekerja Indonesia juga ada di Cina?
Emang pekerja Indonesia nggak ada di Malaysia? Emang pekerja Indonesia nggak ada di Saudi? Emang pekerja Indonesia nggak ada di Taiwan? Emang pekerja Indonesia nggak ada di Hong Kong? Semua ada orang Indonesia bekerja di sana. Nah, orang sana bekerja di sini. Karena kalau orang sana ini hari Sabtu nggak akan hilang. Kalau orang sini kerja hari Sabtu pasti libur karena tangganya kawinan. Libur kawinan apa ada itu. Nah, ini caranya. Makanya kiai-kiai ini melihat situasi seperti ini. Harus kita pikirkan. Karena apa? Semua bangsa jebol gitu ya. Nah, Indonesia damai, sejahtera. Makanya kita mempersatukan ini nggak mudah. Nah, akhirnya menjaga persatuan keagamaan ini agar bangsa tetap berjalan dengan sistem-sistem yang sudah ada, kita jaga. Cara jaganya kayak apa? Ya kayak begini nih. Bikin pengajian ini. Coba sampean hitung pengajian ini. Kalau bulan Maulid mulutan. Bulan Rejeban. Kalau sudah seperti ini, semua orang rukun bersatu dan roda ekonomi berputar. Setiap berapa larutan penyegar yang laku? Pasar bergerak. Dalam 1 tahun yang dilakukan oleh santri menjaga bangsa dan negara, persatuan dan roda ekonomi, entah berapa triliun dalam 1 tahun. Satu pengajian gini 100 juta nggak cukup. Ini nggak cukup 100 juta. Itu belum sanggup kiai ini loh. Kan gitu. Ini caranya, makanya ya Allah, kita ini jaga. Makanya Indonesia juga nyantai. Karena banyaknya sekali pengajian skala besar kayak gini, tinggal nitip aja negara ya. Kiai tolong ngomong corona. Ya ngomong corona semuanya. Hati-hati itu corona. Nah, kadang kiai walaupun nggak ngerti, kasih ngomong kiai, pastinya ngarang. Wong corona itu bukan ilmunya kiai ada aja yang bilang ini karena dunia sekarang mulutnya orang nggak bisa dicegah, asal ngomong aja semua. Kemudian sekarang manusia hidupnya dikendalikan oleh jempolnya karena harus lewat handphone. Maka karena jempol dan tangan yang sering bermasalah, akhirnya lahir corona, di mana manusia suruh pakai masker dan cuci tangan. Ngono kuwi santri ini ya bener ya. Padahal yo ngarang. Akhirnya negara tenang. Kiai juga sudah. Karena corona jangan jumatan ya. Iya kiai. Alhamdulillah dapat diskon. Makanya Indonesia gejolak corona nggak ada. Malaysia sampai dipukuli, India sampai dipukuli. Sini suruh darah nggak usah mudik, ya nggak mudik. Nggak usah lebaran, nggak usah tarawih dulu ya, nggak usah. Ada nyantai, bisa tanpa kekacauan, tanpa apapun. Karena apa? Ruang mengajarkan ilmu pada santri, pada umat cukup banyak. Terus roda ekonomi juga berputar. Lah ini pisang laku, pisang muli ini laku. Laku itu main anggur, ada jeruk, ada apa? Itu putaran ekonominya berapa sepanjang tahun? Sektor informal yang digerakkan ini. Ya, makanya Indonesia ini tenang, gejolak nggak ada. Tinggal pesan aja. Ini waktunya teroris. Kiai semua ngomong anti radikalis. Radikalisme gimana bangsa nggak tenang? Karena semua membantu negara. 1-2 aja yang iseng. Rukun damai sejahtera. Dan ini keindahan yang kita miliki. Makanya jangan kita terus menganggap sepele dilakukan oleh para santri. Berbicara tentang persatuan, berbicara tentang roda ekonomi. Kalau sudah sholawatan, apa yang nggak diserap? Slayer laku, spanduk laku, sampai gagang pancing laku. Nah ini
Nah sementara kadang kita ini tiba-tiba terus melihat, wah ini salah. Coba kalau cat seperti ini hilang, tiba-tiba kemudian semua orang agama ini hidupnya sendiri-sendiri. Ayo, ada orang mati nggak ngumpul karena disebut bid'ah. Ayo, ada maulid Nabi nggak ada karena bid'ah. Sepinya luar biasa, cara ngajari masyarakat nggak ada, tinggal nunggu waktunya diadu domba, tinggal jebret pasti langsung kocar kacir. Sekarang kan doa sendiri cuma ketewan, mulutan nggak ada tuntunannya, akhirnya di rumah, jebret nggak ada di rumah. Kalau manusia semuanya seperti itu, seperti di tempat lain, tinggal nunggu, pasti akan ada konslet besar, dan itu sangat membahayakan persatuan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya teroris itu nggak suka hidup bersama. Ziarah ya nggak dapat, ono mulutan ya nggak dapat, doakan orang mati disebut bid'ah, apa aja nggak boleh. Coba lihat. Makanya mereka tersama sendiri-sendiri, pusing akhirnya bunuh diri. Lah ya karena kehilangan ruang publik. Makanya kehidupan agamanya kehilangan ruang publik, kemasyarakatan kehilangan ruang publik. Makanya ketika mengukur negara pasti salah, pasti diukur dengan cara yang sempit seperti kehidupan dia sehari. Makanya mereka selalu lihat apa aja salah. Sementara negara terbuka menjamin kehidupan manusia yang berbeda. Dan hari ini kita memiliki Indonesia. Jadi jangan salah, kita ini punya sesuatu yang luar biasa hari ini. Makanya kita jaga, kita pelihara, jangan sampai ini jebol. Karena kalau ini jebol semuanya hilang. Percaya nih. Kalau negaranya sudah keamanannya jebol, pasti yang lain hilang. Makanya surat At-Tin itu jelas. Kapan coba baca ini? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, ini simbol Nabi Nuh ulul azmi. Wazzaitun Nabi Ibrahim. Wa turi sinina Nabi Musa, tapi simbol Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Jadi Pak Haris itu berada di ruang bahal baladil amin. Setelah baladil amin ini terbentuk, maka kemudian akan melindungi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik terlindungi. Terus kesempurnaan manusia yang baik adalah amanu wa amilus sholihat, terlindungi. Tanpa baladil amin, manusia nggak akan terlindungi, agama tidak terlindungi. Tanpa keamanan negara, agama rusak, manusia rusak. Makanya baladil amin perangkatnya camat, bupati, lurah, gubernur, presiden, TNI, Polri. Itu jihad, gubernur itu di situ. Jihadnya TNI, Polri itu ada di dalam baladil amin. Makanya kalau santri sholat duha, polisi ikut-ikutan. Polisi jaga tempatan pagi-pagi, kemacetan itu. Karena kalau sampai tabrakan duha tidak ada, orang sholat juga nggak ada, orangnya mati. Ya. Ini konsep gede, makanya baladil amin ini didahulukan hari ini untuk menjamin manusia yang baik, menjamin aman wa amilus sholihat. Makanya kita ini hari ini selalu berbicara, kita punya bangsa, kita punya negara. Hari ini yang menjamin itu. Nah, jaganya seperti apa? Ya kebersamaan kita jaga. Makanya santri kalau berdoa masih bersama. Kiainya yang doa, santrinya yang amin.
Amin. Amin. Kalau kecapean, amin. Kiainya alhamdulillahirabbil alamin. Begitu doa semuanya ikut, diajak ke alun-alun Jambi beristighfar, Jambi beristighosah. Sudah sampai sana, seluruh rohia berangkat, yang doa-doa, yang jual tahu, yang jual bakso, yang jual mie celor, yang jual pempek, ya pempek, itu loh, langsung datang. Kan pengakuting juga datang. Rukun itu. Tapi yang sebagian ini atas nama agama, manusia dipaksa untuk kehilangan ruang publik sendiri, doanya gitu. Makanya orang-orang yang kayak begitu kemudian kalau jadi ekstremis, geraknya luar biasa, meledakkan diri, itu gak pernah doa bersama orang itu, gak pernah ziarah, gak pernah apa. Nah, santri merasa mendapatkan agama dari para gurunya, nengok gurunya dengan ziarah kubur. Kalau sudah ziarah wali songo, bis pariwisata laku. Sampai makam wali orang jual nasi laku, jual tasbih laku, tukang ojek laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Nah, ini terus nengok kuburan, akhirnya mencintai tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Orang Sarolangun, orang Jambi ziarah ke Palembang, cinta dengan tanah Palembang karena ada gurunya di situ. Ziarah ke Jawa, ada gurunya itu. Semakin banyak yang diziarahi, akan lahir rasa cinta terhadap tanah-tanah itu. Kalau tanah-tanah yang diziarahi menghasilkan rasa cinta, maka itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Makanya teroris itu nggak ada satupun yang suka ziarah kubur. Duh. Jadi dipikir kayak gini itu santri nggak bergerak. Makanya kadang kalau kita nggak sadar, ini apa? Orang-orang ditarik jauhkan dari ruang publiknya, ada orang mati nggak usah datang, nggak apa. Nah itu kalau terus semua begitu, sementara Indonesia itu butuh publik yang demikian gede, butuh menjaga persatuan, sementara orang dijauhkan dari persatuan, tinggal tunggu saatnya bangsa ini akan meledak dan tercerai-berai. Mumpung belum, mari kita jaga kebersamaan. Lah iku carane santri sholawatan bareng, zikir bareng, mangan bareng, ana wong mati ya kumpul bareng. Semuanya untuk apa? Menjaga nalar kewarasan hidup bersama. Amma ba'du. Ini baru mukadimah saya. Nah gitu, itu turun mulai ngaji, saya belum mulai. Nah itu tadi baru amma ba'du, baru pembukaan, belum mulai ngaji. Itu harus saya sampaikan, belum mulai ngaji, ngajinya nanti. Ini baru capek aja belum hilang. Ini lagi kan ini Sarolangun apa? Singkut ini kan kalau dalam bahasa Arab namanya aqsa, bukan ba'id. Kalau ba'id itu jauh gitu aja. Kalau aqsa itu jebalkan. Makanya masjid yang sangat jauh dan gak kebayang namanya Masjidil Aqsa. Orang kampung saking jauhnya disebut Aqsal Madinah. Lah ini Aqsa. Jauh, wow, tengah hutan kayak begini. Ya Allah, kampungnya terenggiling gitu. Berhubung manusia datang ya habis semua. Aslinya dulu pasti di sini ular, celeng, harimau, gajah, namanya manusia ya, menangan manusia. Makanya saya itu senang ngajak ngaji manusia, itu senang. Karena menangan. Manusia ini kan menangan, makanya harus selalu diajak ngaji. Dulu yang ngajak ngaji ya kelasnya Nabi. Manusia pertama diajak ngaji sama Nabi Adam. Manusia kedua generasi berikutnya diajak sama Nabi Idris.
Terus ya sampai terakhir diajak ngaji Nabi Muhammad. Nah kalau kita ini kan pewarisnya aja, makanya namanya pewaris yang nggak komplit. Ya kan Quran 30 juz sampai Sarolangun, ada yang cuma kebagian Yasin, ada yang cuma kebagian Kulhu, ada. Ibu-ibu cuma kebagian satu huruf, dipanggil suaminya jawab nun. Kebagiannya nggak banyak kan lain, makanya syukur alhamdulillah masih kebagian. Sholat ya ada yang cuma kebagian setahun sekali lebaran, ya. Ada yang seminggu sekali Jumatan, ada. Jadi doa, banyak doa Nabi tuh. Cuman orang sini cuma hafal 2, makan sama udah itu aja. Hadis banyak tapi cuma tinggal 2 hari. Manusia 9 bulan melet-meletin. Tapi kalau udah gede siapa yang ngalahkan manusia? Habis semua. Lah ya, hutan datang manusia habis. Ditunggu harimau hutan sekian puluh tahun nggak habis. Ada manusia datang habis. Sungai cemplungnya regol siji 1000 rantai, tapi begitu manusia datang ikan habis. Iya sekarang cari baung aja susah. Wih ini regol dasiran dasar. Leo manusia. Burung sehebat apapun dia terbang, habis sisa manusia yang gak bisa terbang. Dipulut, ditembak, ditindok. Ikan itu pinter dia renang, habis dipotas, disetrum. Nah, lautan diseberangi, angkasa bikinkan pesawat. Itu manusia. Padahal kalau lahir aja lemes, melet-melet 9 bulan gak ada apa-apa. Tapi kalau gede ya Allah, kecil dikasih minum susu banter dikit melet-melet. Kalau udah gede arak juga masuk, bir masuk. Waktu kecil dikasih makan makan pisang gitu. Kalau udah gede masya Allah aspal masuk. Manusia makanya jangan heran, itu manusia harus menungso ket biyen ngono. Ndak cuma sekarang, itu manusia dari dulu begitu. Apa jadi makan, bau yang paling harum disemprot-semprot minyak wangi, ya diambus. Wis ngerti silet itu bahasa duduk ngambus ngene ya. Karena pojoknya kuku itu duduk-duduk ya diambus ora menungso itu. Nah itu manusia. Makanya harus sering diingetin tentang agamanya, tentang bangsanya. Lah untuk Indonesia itu punya banyak sekali ruang peringatan. Coba ngingetin pas bulan Maulid itu dari kuat di sini, jangan heran karena sistem penjagaan baik secara formal maupun informal berjalan di Indonesia. Secara formal dilakukan oleh negara, informal dilakukan oleh umat sepanjang tahun, gak pernah berhenti. Walaupun harus biaya mengeluarkan uang, makanya santri itu gak terlalu kaya. Lah ya duitnya habis untuk peringatan. Punya ayam gede dikit dipotong untuk khor. Punya itu gede dikit, makanya yang nggak suka pulutan masjidnya bagus biasanya. Punya rumah sakit, punya perguruan tinggi, duitnya nggak pernah dikeluarkan. Duitnya nggak punya keluar, pelas itu. Makanya santri itu selalu diolok-olok biar ikut mereka. Kalau ikut mereka, santri nggak keluar duitnya keluar di sana, tambah besar sananya loh. Maka nggak usah didengerin ya gitu-gitu. Kita merawat bangsa dan negara. Coba kalau nggak ada lagi kayak begini, habis bangsa ini. Ruang publik hilang semuanya. Kalau Pak Haris paling paham udah kayak aurat, tutup aurat itu kain urusannya pabrik kain. Kiai masih mikir pabrik kain, nggak bisa mikir, itu dibikin Cino. Loh, anak isopo? Kenapa? Oh tiba. Oh ngelindur. Biasa. Santri ngelindur wah iuran iki. Iki kan dicek nang kotake lewat. Lah ruang publiknya bisa Yahudi. Kalau Yahudinya dibunuh semua mati, kita pergi kaji renang.
Nah itulah makanya kiai dikit-dikit aduh kan. Itu loh biasa nih makanya kiai sekarang itu banyak dituduh nggak peduli sama persoalan umat. Loh saya ini jelek-jelek Surya NO. Ini mau mati. Kalau mau mati makanya nggak sembrono. Bang haram, lu nanti dulu santri itu nggak pakai uang. Haram, uang haram karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Loh, pergi haji pakai bank. Karena pilot gak mau dikasih uang, ongkos naik ya haji. Baca Quran urusannya bank. Karena seluruh percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Lu hati-hati nih urusan kiai nih di umat, gak berani sembrono. Selamat Natal haram. Lu nanti dulu kita ini liburnya masih hari Minggu. Ya Allah. Lalu ini sarang misalnya tahu dah Mbah Mun terus ngarak selamat Natal haram. Enggak, karena ngerti. Nek Natal kok haram, no selamat Natal kok haram, no Natal terserah. Itu bukan tapi selamat Natal ya. Kok haram no hati-hati pergi ke mall cari diskon Natal. Rokok haram, lu nanti dulu rokok itu gak ada hukumnya. Dukhon itu gak ada hukumnya. Kok lama kalau pengen tahu, saya laki-laki yang tidak merokok, ya aku. Pertanyaannya kenapa haram? Enggak, lah kenapa? Bojoku cerewet. Enggak. Loh iya, takut sama istri saya. Balaknya luar biasa. Ngerti dewe, Lembang, waduh. Kita berani, di sana lebih berani. Butuh jakau. Butuh jakau. Ya Allah, le kiai di singo, bojone ya singo, waduh ae ora. Nek kiai wedhus ya bojone wedhus. Kiai di singo ya bojone singo. Lah ya kenapa enggak ngerokok? Bojoku cerewet, udah gitu aja. Tapi kalau ini dulu fakih itu begitu panjang. Makanya kiai-kiai ini nggak ikut-ikutan. Kalau sekarang yang ngetren itu yang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir, itu pertanda dia nggak punya umat. Nggak ada yang dipertanggungjawabkan oleh umat.